Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimud dillatu aina ma sukifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Shadaqallahul adzim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pagi hari yang penuh barokah ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekadar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan di dalam hati, menyentuh dan menggetarkan lerung-lerung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Akbar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Adha di negeri kita tahun ini menjadi sangat istimewa bagi kita kaum muslimin. Idul Adha dalam negeri saat ini diiringi dengan musibah yang menempa negara kita saat ini. Tepatnya gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tidak kurang dari 470 jiwa meninggal dunia dan kerugian mencapai 5 triliun lebih. Idul Adha di tengah duka mendalam. Semoga suasana ini semakin menyadarkan kita sebagai manusia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus tunduk dan taat dengan seluruh keputusan-keputusannya. Semakin menyegarkan iman tauhid kita bahwa Allah Maha berkehendak dan Maha kuasa tanpa ada seorang pun yang mampu menghadang dan menghalanginya. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah
pencipta langit dan bumi, apabila kehendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Al-Baqarah ayat 117. Semoga Idul Adha kali ini mampu merajut dan menguatkan kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Solidaritas dan soliditas kita, baik solidaritas dan soliditas sesama muslim, sesama anak bangsa maupun sesama umat manusia. Zuribat alaihimud dillatu ainama suqifu illa bihabli minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang berpegang pada agama Allah dan menjaga hubungan baik dengan manusia. Quran surah Al-Imran ayat 112. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Adha kali ini merangkum beberapa momentum penting yang patut kita pahami pesan-pesannya yang sangat diperlukan dalam kehidupan keberagaman kita, dalam kehidupan kemasyarakatan kita dan kebangsaan serta kemanusiaan kita di hari ini dan seterusnya. Ibadah haji, ibadah kurban, dan bencana alam serta kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 tahun membawa pesan yang sama, pesan tauhid, pesan pengorbanan dan pesan kepedulian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, momentum ibadah haji. Mereka yang menunaikan ibadah haji dengan penuh semangat dan kehusuan melantunkan pernyataan tauhid yang berulang-ulang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagimu, kami penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan kekuasaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagimu. Manasik haji yang menggambarkan dengan visual keberadaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menanggalkan seluruh atribut kebesaran duniawi hanya dengan 2 lembar kain ihram yang lebih mirip kain kafan daripada pakaian layak keduniawian. Hal ini menyiratkan bahwa memakai pakaian ihram adalah bentuk perilaku pemakainya dalam melepas hal-hal berbau keduniawian. Di tubuhnya tidak ada sesuatu kecuali hal-hal yang digunakan untuk menutup aurat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua, momentum ibadah kurban. Ibadah kurban mengajarkan ketulusan dan kepatuhan kepada Allah dalam segala amal dan perbuatan kita. Seberat apapun perintah Allah akan dikerjakan dengan penuh patuh dan taat. Tidak ada tawar-menawar, apalagi menolaknya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, serta Hajar telah membuktikan aktualisasi tauhid yang sangat jelas bagi umat ini. Keyakinan yang mendalam bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik bagi hambanya, dan harapan yang kuat bahwa janji Allah pasti akan direalisasikan, bahwa Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya yang telah menguatkan hati mereka untuk melakukan pengorbanan yang sangat mahal. Cinta mereka kepada anak dan keluarga tidak menghalanginya untuk taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan hidup yang mereka alami tidak menghalanginya untuk mensyukuri nikmat Allah. Godaan yang datang dari seluruh arah tidak membuatnya sedikit pun bergeser menyimpang dari perintah Allah. Konsistensi dan keteguhan iman inilah yang mengantarkan mereka mendapatkan penghargaan dan ditempatkan dalam posisi terhormat di antara umat manusia. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 120, 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa la yakum minal musyrikin. Syakiran li an ummi. Istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan tauladan, patuh kepada Allah dan hanif.
Ia tidak termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Ia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukkan jalan yang lurus kepadanya. Kami berikan kebaikan di dunia kepadanya. Sesungguhnya ia termasuk orang yang soleh di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketiga, momentum bencana alam. Bencana alam yang silih berganti menimpa negeri ini semoga semakin menyadarkan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, semakin menyadarkan keterbatasan dan ketidakberdayaan manusia di hadapan semua kehendak dan keputusannya. Tidak ada lagi tempat bagi kesombongan, tidak ada lagi tempat bagi pembangkangan, dan tidak lagi tempat bagi penolakan terhadap kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ruang di hati ini untuk menghindar dari ketentuan-ketentuannya. Tunduk dan taat, ridho dan ikhlas, sabar dan tawakal menjadi ungkapan iman yang paling aktual ketika ujian itu datang. Musibah itu akan berubah menjadi peluang perbaikan iman dan peningkatan martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kita yang saat ini tinggal di luar daerah bencana, kita yang saat ini jauh dari wilayah gempa, perbanyaklah bersyukur pada Allah dan memohonlah agar Allah mengabadikan kenikmatan rasa aman ini selama-lamanya. Tadi malam kita bisa tidur dengan nyenyak di dalam rumah kita tanpa ada rasa takut rumah kita akan roboh karena gempa. Tadi pagi kita sholat subuh di dalam masjid tanpa ada kekhawatiran jangan-jangan masjid ini akan runtuh disebabkan gempa. Sungguh Allah telah memberikan rasa aman kepada kita, lahir dan batin. Fisik kita aman, kita batin kita tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tahun. Kemerdekaan adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada negara kita. Karena dengan adanya kemerdekaan, kita masih bisa menghirup udara segar sampai saat ini. Andaikan belum merdeka, entah apakah kita masih hidup atau sudah mati karena dilemparan granat atau tembakan para penjajah. Dengan kemerdekaan pula, kita bisa beribadah dengan tenang, dengan khusyuk, tanpa rasa khawatir akan adanya bombardir pesawat penjajah. Dengan kemerdekaan pula, kita bersengkerama, bisa bersama-sama dengan keluarga, dengan istri ataupun anak-anak kita. Sungguh, kemerdekaan adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada negara kita. Ini bukan pemberian Belanda ataupun Jepang. Oleh karena itu hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, umat Islam yang berjumlah mayoritas negara ini sudah seharusnya mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Dengan tegas, Allah Subhanahu wa taala telah memberi arahan kepada bangsa ini bagaimana seharusnya mengisi kemerdekaan dan mensyukuri nikmat kemerdekaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakanahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kepada Allah lah kembali segala urusan. Kalimat kami berikan kedudukan di muka bumi bisa berarti suatu bentuk kemerdekaan dari penjajahan. Ada 4 strategi yang harus dilaksanakan dalam mengisi kemerdekaan ini. Yang pertama, aqamus shalah, mendirikan salat. Prioritas utama dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan menegakkan salat. Iya, menegakkan salat
Jika sebuah agama saja hanya bisa tegak jika sholat telah ditegakkan, apalagi cuma negara. Ketika Rasulullah menyebutkan bahwa sholat adalah tiang agama, secara tidak langsung mengingatkan kita bahwa sering kita menganggap remeh tentang sholat ini, menganggap ada tiang yang lain yang mampu menegakkan agama, yang mampu menegakkan negara ini. Kita sering menganggap ekonomi, politik, militer tiang utama penegakan agama dan negara. Padahal Allah memastikan kebinasaan bagi mereka yang meremehkan sholat dan bersandar pada ekonomi, pada politik dan militer. Sebagaimana Allah menghancurkan Abu Lahab karena ketergantungannya pada kekuatan ekonomi dan politik juga militer. Tidakkah itu cukup sebagai pelajaran buat kita? Jadi dalam mengisi kemerdekaan ini, yang pertama adalah aqamus shalah, yakni dirikanlah sholat. Hadirin ikhwan rahimakumullah. Yang kedua, ketika kita ingin mengisi kemerdekaan ini adalah wa itauz zakat, menunaikan zakat. Zakat adalah indikator solidaritas dan soliditas sosial. Menunaikan zakat dalam perspektif mensyukuri kemerdekaan adalah dengan membangun sistem ekonomi dan sosial yang islami dan berkeadilan. Mensyukuri kemerdekaan di tengah-tengah saudara kita yang terkena musibah adalah dengan tidak menghambur-hamburkan dana untuk memaksakan kehendak merayakan kemerdekaan secara berlebihan, tetapi lebih bijak dengan menggalang dana untuk didonasikan membantu para korban gempa agar meringankan bebannya. Syukur-syukur menjadi solusi agar bisa hidup layak dan normal kembali saudara-saudara kita itu. Ketiga, ketika kita ingin mengisi kemerdekaan di era modern ini, pesan Allah Subhanahu wa taala, mari amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebajikan dan mencegah dari kekejian adalah langkah efektif untuk mensyukuri kemerdekaan, agar banyak orang-orang tersadarkan bahwa tugas utama dalam mengarungi kehidupan ini adalah beribadah dan beramal soleh. Begitupun agar saudara-saudara kita merdeka dari belenggu-belenggu hawa nafsu yang membuat dirinya terkungkung dalam kubangan dosa dan kemaksiatan. Karena sejatinya hakikat kemerdekaan bagi kita umat Islam adalah merdeka dari belenggu-belenggu nafsu hewani, merdeka dari belenggu-belenggu nafsu syaitonia. Yang keempat, mengembalikan urusan kepada Allah semata. Ketika usaha untuk mengukuhkan kedudukan kita di muka bumi ini lewat pelaksanaan ibadah sholat dan menumbuhkan kepedulian sosial yang dibuktikan dengan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, serta proses amar ma'ruf dan nahi mungkar sudah dijalankan dengan seimbang, maka selebihnya kita serahkan segala urusan kehidupan kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang akan mengatur urusan seluruh manusia. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita sudah berazam, sudah membulatkan tekad, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Iman dan tauhid yang ada dalam jiwa harus diaktualkan dalam kehidupan kemanusiaan. Kali ini ibadah haji dan kurban berbarengan dengan bencana dan kemerdekaan Republik Indonesia semakin menegaskan perlu adanya perbaikan hubungan kemanusiaan yang berdasarkan pada nilai tauhid dan keimanan. Solidaritas dan soliditas sosial begitu kuat bagi umat ini ketika bencana itu datang. Perhatian dan empati kebersamaan datang dari seluruh arah dan sisi. Satu fakta yang menegaskan bahwa harmoni kehidupan itu dalam solidaritas dan soliditas sosial, berbagi dan berempati adalah bukti kemanusiaan. Tolong menolong adalah pilar peradaban. Sifat egois, tidak peduli kepada orang lain adalah cacat peradaban. Inilah poin penting yang perlu kita garis bawahi. Kepedulian kepada sesama, tidak melakukan perbuatan yang membuat celaka dan bahaya bagi orang lain. Ketika menjadi anak, kita pandai membahagiakan orang tua, tidak membuatnya susah dan menderita, menjadi kebanggaan dan pelita hati mereka. Qurrata a'yun. Menjadi seorang suami, pandai membahagiakan istri dan anak-anaknya, tidak melakukan perbuatan yang mengganggu perasaan dan eksistensinya. Demikian juga ketika menjadi seorang istri, ia pandai membahagiakan suami dan anak-anaknya, menjadi penyayang mereka dengan penuh cinta. Orang beriman yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Demikian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika menjadi seorang tetangga, ia adalah tetangga yang baik, yang tidak menjadi ancaman bagi tetangga yang lainnya, mampu menghadirkan rasa aman dan kehormatan bagi tetangga di sekitarnya, menjauhi segala tindakan dan perbuatan yang mengganggu apalagi melukainya. Ketika menjadi seorang pejabat, ia menjadi berguna bagi rakyatnya, tidak melakukan perbuatan yang merugikan, yang memberatkan apalagi menzaliminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita perkuat solidaritas dan soliditas keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan kita. Hubungan yang dibangun di atas landasan iman dan takwa, dihiasi dengan akhlak mulia yang tertuang dalam pola saling menghargai dan saling menghormati, memahami perbedaan sebagai sebuah kenyataan, tidak untuk dibenturkan, tetapi keniscayaan yang harus diterima dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Demikian khutbah Idul Adha kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati kita untuk menerima hidayah dan syariahnya, melunakkan hati kita untuk lebih peduli kepada sesama. Marilah kita tengadahkan tangan, kita tundukkan hati, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahalamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rizki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Tunjukilah kami dan lindungi kami dari kaum yang zalim dan kafir. Ya Allah, ya Rabbana, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaiki dunia kami untuk kami, yang ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami, yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikanlah ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu, dan anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, kenikmatan melalui penglihatan, dan kekuatan selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan bagi kami. Dan jangan Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita kami terbesar dan puncak dari ilmu kami, dan janganlah jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengisi kami. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.